Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memperingatkan mereka ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-6. Atau jika ayat bismillah dihitung sebagai ayat yang pertama adalah ayat yang ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sobat Islamku keren, dengan taufik dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam program kajian subuh bersama Al-Quran. Melalui keberkatan Al-Quran, kita mengawali langkah kita dengan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala yang abadi. Dengan harapan, di dalam melewati sepanjang harinya, kita diingatkan untuk tetap berada dalam langkah-langkah menuju jalan keridhaan Allah Ta'ala. Insya Allah. Sobat keren, di dalam ayat yang ke-7 dari surah Al-Baqarah yang dibacakan di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu kondisi tentang orang-orang yang mengingkari jalan petunjuk Allah Ta'ala, atau yang disebut dengan orang-orang yang kafir. Dari ayat ini saya ingin membawa sobat pecinta Al-Quran untuk bersama-sama mencermati, bersama-sama memahami, dan bersama-sama membawa kepada pemikiran bahwa bagaimana caranya kita meraih keselamatan melalui petunjuk Allah Ta'ala dari ayat ini. Lalu keingkaran seperti apakah yang dimaksud oleh ayat ini? Kemudian apa penyebab-penyebab keingkarannya itu? Apakah kita sudah terlepas dari kondisi yang buruk dan merugi ini? Dan bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama menyimak semuanya dalam kajian subuh bersama Al-Quran di episode kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pecinta Al-Quran, di dalam ayat yang ke-7 dari Al-Quran surah Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala memulai firman-Nya, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, artinya kafir, ingkar, tidak mengakui, juga merupakan salah satu dari antara artinya. Kemudian maksudnya juga adalah menutup diri, membiarkan diri tertutup, ya, atau menjadikan tertutup, ya, atau sengaja tertutup atau terhalangi, yang merupakan kata kerja dari orang ketiga dalam bentuknya yang jamak. Nah, sahabat Quran, kalau kita memperhatikan sebuah perbandingan kata antara kafir dari bahasa Arab dan cover dari bahasa Inggris, apakah dari antara keduanya terdapat perhubungan makna? Dalam banyak kamus bahasa Arab, kata kafir berakar dari kata kafaro, yakfuru, kufran, kufranan, yang bermakna menutup, ya. Kemudian maknanya juga tertutup. Sedangkan kata cover yang berasal dari bahasa Inggris, ya, muasalnya justru dari bahasa Arab. Dalam beberapa keterangan bahasa Indonesia, cover adalah sampul atau tutup luar dari majalah atau buku, sehingga maknanya adalah yang menutupi juga. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa arti yang menerangkan tentang kata kafir menurut Kamus Al-Quran, yaitu terselubung dan menutupi.
Kemudian di dalam kamus tersebut juga diungkapkan bahwa kata kafir bertentangan dengan kata iman. Sehingga orang-orang yang beriman berarti tidak kafir. Ya. Dan orang-orang yang kafir berarti tidak beriman. Kemudian selain itu disebutkan juga, ya, di dalam kamus Al-Quran itu disebutkan bahwa lawan dari kata kafir adalah syukur. Orang-orang yang tahu bersyukur atau tahu berterima kasih kepada Tuhan berarti ia tidak kufur, tidak mengingkari, atau tidak mengingkari nikmat yang telah diterimanya dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang tidak bersyukur atau tidak tahu berterima kasih kepada Tuhannya, maka ia telah kufur, yakni mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, dan ketika Tuhan engkau mengumumkan, jika kamu bersyukur, pasti aku limpahkan lebih banyak karunia kepadamu. Jika kamu tidak bersyukur, maka ketahuilah, sesungguhnya azabku amat keras. Surah Ibrahim ayat yang ke-8. Lebih lanjut dan lebih luas lagi pemaknaan yang diberikan kamus adalah bahwa kata kafir juga artinya adalah malam yang sangat gelap. Kemudian artinya lagi adalah penghujat. Ya. Kemudian artinya lagi adalah awan yang gelap. Ya. Kemudian arti berikutnya adalah tidak tahu berterima kasih, terutama kepada Tuhan. Dan arti berikutnya juga termasuk di dalamnya, yakni orang yang tidak beriman. Lalu apakah kita sudah terjamin bukan orang-orang yang ingkar dan sudah yakin termasuk dari antara orang-orang yang beriman? Seringkali kita mendengar atau mengucapkan kata kafir, kita cenderung melemparkan pandangan ke sekeliling kita dan memikirkannya. Siapakah di antara orang-orang itu yang telah menjadi kafir atau memiliki tanda-tanda kekafiran? Tetapi lupa kepada keadaan diri sendiri. Sudahkah kita selamat dari kondisi kekafiran itu? Dari kondisi keterselubungan itu? Jika memang telah terlepas dari berbagai jenis keterselubungan, seyogianya ia tergantikan dengan bersimbah cahaya yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala melalui berbagai sarananya, melalui setiap utusannya, melalui kitabnya, melalui berbagai macam cara petunjuknya dalam bermuamalah, dalam peribadatan, hingga dalam menerapkan setiap sifat Allah Ta'ala ke dalam sifat-sifatnya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yang artinya adalah, Allah adalah sahabat orang-orang beriman. Dia, yakni Allah Ta'ala, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, sahabat mereka adalah Taghut, yakni yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu penghuni api dan mereka tinggal lama di dalamnya. Sobat keren. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kafir dalam ayat ini? Mari kita telusuri benang merahnya dengan ayat-ayat yang telah disebutkan sebelum ayat ini.
Tentu masih ada hubungannya dan bahkan menerangkan berbagai keadaan sehingga menjadikan pengetahuan dan petunjuk bagi kita semua untuk terlepas dari kondisi keterselubungan atau kekafiran dan berganti dengan bersimbah cahaya yang dilimpahkan Allah Ta'ala kepada kita, insya Allah. Saudara-saudaraku pecinta Al-Quran, kita kembali lagi kepada ayat-ayat awal dari surah ini. Kemudian dipadu-padankan dengan definisi kekafiran itu sendiri. Pertama, ayat Alif Lam Mim. Makna yang pertama dari ayat ini adalah Akulah Allah yang Maha Mengetahui. Kondisi terselubung, kondisi tertutup dari wujud Allah yang Maha Mengetahui menjadikan seseorang tidak merasakan wujudnya, tidak melihat kebesarannya, tidak mendapatkan petunjuknya, ilmunya, hikmah dan berbagai khazanah darinya, yakni dari wujud yang Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang kedua dari ayat Alif Lam Mim adalah Allah, Jibril, dan Muhammad. Sehingga kondisi terselubung, kondisi tertutup dari Allah, kondisi tertutup dari Jibril, dan kondisi tertutup dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya menjauhkan dari sumber-sumber kebaikan dan cahaya itu sendiri yang akan membawanya melampaui kehidupan dunia dengan berbagai ujian dan cobaan. Akibatnya, orang yang terselubung dan menutup dirinya telah membuat dirinya itu dirundung kegelapan, ketidaktahuan, ketersesatan, dan akhirnya tidak mampu untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan ia tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Kemudian berdasarkan ayat selanjutnya, yakni Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, itulah kitab yang sempurna, yakni kitab suci Al-Quran. Orang yang tertutup matanya, orang yang tertutup mata hatinya, bahkan pendengarannya, tidak akan melihat dan menyadari akan adanya, akan pentingnya, dan sumber dari segala kehidupan, dan dapat menghidupkan ini terdapat dalam Al-Quran. Ia akan mengabaikannya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Quran Surah Al-Furqan ayat 31. Semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Bahkan kita berdoa semoga kita dimasukkan ke dalam golongan dari orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini hingga akhirat nanti. Amin, summa amin. Kemudian Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa Al-Quran membawa kepada sebuah kepastian dalam mencapai keselamatan. Dalam pernyataannya bahwa di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. La raiba fih. Sehingga orang yang terselubung kegelapan, membiarkan dirinya tertutupi atau bahkan menutup dirinya dari sumber cahaya ini, atau ia silau dengan cahaya pantulan lain dari sarana-sarana selain Al-Quran dan mengikutinya, ia sebenarnya tengah berada dalam keraguan. Sobat Quran, pada ayat-ayat berikutnya Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri dari orang yang mendapatkan petunjuk dan sekaligus menjadi orang yang mendapatkan perlindungan darinya, yakni dari Allah Ta'ala, yakni meraih hidayahnya dan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana telah disebutkannya. Nah, sobat keren, coba bayangkan, seumpama cahaya matahari yang dapat menerangi seantero cakrawala, bahkan cahayanya dapat menembus ke dalam relung-relung yang dapat dijangkaunya. Tetapi jika seseorang berkehendak untuk menutup semua pintu dan jendela,
bahkan menutupnya dengan serapat-rapatnya, maka ia dengan tangannya sendiri telah menghalangi cahaya matahari itu masuk dan menerangi. Begitupun dengan nur hidayah Allah Ta'ala. Ia akan dapat diterima oleh orang yang juga telah siap menerimanya, yang telah membuka hatinya. Hanya ada dua pilihan saja: menerima nur hidayahnya atau menutup diri. Sebagaimana yang telah termaktub di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menunjukinya jalan. Ada yang bersyukur dan juga ada yang tidak bersyukur atau yang mengingkarinya. Quran Surah Al-Insan ayat yang keempat. Jadi pilihannya cuma dua, mau ikut atau tidak. Kalau tidak mau ikut, dengan menutup diri misalnya, ya, memasang berlapis-lapis cover dan seterusnya, kepada siapa lagi kita menggantungkan diri di dunia ini hingga kehidupan setelah kematian? Di masa ini dan untuk masa sepeninggal kita. Kepada kekuatan mana lagi selain kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang merupakan tempat bergantung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan nur petunjuk, nur hidayah, dan perlindungannya yang istimewa, Allah Ta'ala telah menyebutkan ciri-cirinya. Yani yang pertama, yaitu orang-orang yang mendapat hidayah dan perlindungan yang istimewa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada Allah Ta'ala, berikut segenap kuasanya, seperti kekuatan pengabulan doa, perlindungannya yang istimewa untuk hamba-hambanya yang saleh, dan lain-lain. Kemudian beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kehidupan sesudah mati pun merupakan bagian daripada keimanan kepada yang gaib, kepada yang tidak terlihat. Kita tidak dapat melihat akhirat, bahkan hari esok pun kita tidak mampu untuk melihat dan memastikannya. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, ia akan menutup dirinya dari kenyataan ini. Ia tidak akan memperdulikannya. Ia tidak akan menganggapnya sebagai satu hal yang penting, ya, sebagai cara untuk mempertahankan keimanan, sebagai cara untuk menjalin hubungannya yang sejati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak memperdulikan dampaknya bagi orang lain. Bahkan ia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Seperti inilah kondisi orang-orang yang menutup diri dari mendapatkan nur hidayahnya. Lalu ciri yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka satu sama lain saling memberikan dan mendapatkan kekuatan, semangat, dan menjadi tonggak bagi setiap perbaikan-perbaikan amalan mereka melalui sholat. Sedangkan orang-orang yang menutup diri akan mengingkarinya, mengabaikannya. Lalu ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka satu sama lain saling membantu, menanamkan sikap empati, kasih sayang terhadap yang lebih lemah, dan beriktikad agar melalui hartanya dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan, bahkan lintas zaman, dengan sebesar-besarnya mengorbankan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang menutup diri, ia akan mengingkarinya, mengabaikannya, tidak memperdulikannya. Kemudian ciri yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka menjadikan hati, menjadikan pikiran dan amalannya menjadi bukti nyata terwujudnya Al-Quran,
sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terbukti dan diakui berakhlak Al-Quran. Sedangkan bagi orang-orang yang menutup diri, ia akan mengingkarinya, akan mengabaikannya, tidak memperdulikannya. Lalu ciri yang kelima, وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, mereka menghargai, mengambil hikmah, dan menjadikan setiap ajaran dari masa sebelum Islam justru sebagai sarana untuk dapat menyatukan diri sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berada di bawah naungannya, yakni di bawah naungan Allah Ta'ala. Sedangkan bagi orang-orang yang menutup diri, ia akan mengingkarinya, akan mengabaikannya, dan tidak memperdulikannya. Dan ciri yang keenam, wabil akhirati hum yuqinun, adalah mereka yang senantiasa haus dan membutuhkan siraman hujan kerohanian melalui kalamnya, yakni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Sedangkan bagi orang-orang yang menutup diri, ia akan mengingkarinya, ia akan mengabaikannya, ia tidak akan memperdulikannya, tidak mendengarkannya, bahkan berusaha membungkam Tuhan. Na'udzubillah. Lalu bagaimana akhirnya? Kita sudah tidak perlu mengira-ngira atau memprediksinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkannya secara langsung, secara gamblang, dan menjadikannya sebagai jaminan abadi dalam syariatnya melalui Al-Quran yang berlaku hingga akhir zaman. Seperti apa dampaknya? Hal tersebut disebutkan di dalam ayat berikutnya, sebagaimana dalam bahasan sebelumnya, sebagai dua ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang mendapatkan perlindungan yang istimewa dari Allah Ta'ala karena petunjuknya, bahwa bagi mereka Allah Ta'ala menyediakan sarana untuk menapaki jenjang-jenjang petunjuk untuk dapat terus menaikinya hingga ketinggian kedudukan dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan tentu saja, wa ulaika humul muflihun, jaminan keberhasilan, jaminan kesuksesan di dunia dan di akhirat telah Allah Ta'ala sediakan bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan kesudahan bagi orang-orang kafir? Bagi orang-orang yang menyelubungi dirinya dengan sikap ketidakpedulian, menutup setiap jalan dari nur hidayah baginya. Sebaliknya, ya, yang terjadi dengan akhir dari orang-orang kafir adalah sebaliknya dari apa yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala, baik itu jalan petunjuk maupun jalan kesuksesan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menunjukinya jalan. Ada yang bersyukur dan ada juga yang tidak bersyukur. Ia yang bersyukur atas petunjuknya akan meraih kemajuan-kemajuan. Sedangkan yang ingkar terhadapnya akan diam di tempat. Ia akan terpuruk, ia akan ditinggalkan, ia akan dilupakan, ia tidak memiliki nilai apapun. Ia sudah merugikan atau membuat kecewa leluhur yang mengharapkan berbagai kebaikan terhadapnya. Ia sudah merugikan anak keturunannya yang mengharapkan berbagai dampak baik daripadanya. Dan bahkan ia sudah merugikan dirinya sendiri. Itulah perbuatan aniaya yang begitu dahsyat dampaknya. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari kerugian jasmani dan rohani sedahsyat itu. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih keberuntungan dan keberkahan dari sisi Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sobat keren, kalimat selanjutnya dari ayat utama yang menjadi bahasan kita, yakni sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, yakni bagi orang-orang yang kafir atau mengingkari,
Apakah engkau memperingatkan atau tidak memperingatkan, mereka tidak akan beriman. Dari sini paling tidak kita disadarkan akan pentingnya 3 hal. Yang pertama adalah kewajiban untuk saling memberikan peringatan, sebagaimana termaktub di dalam perintahnya, ya, di dalam perintah Allah Ta'ala, yakni watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling menasehati satu sama lain mengenai kebenaran dan saling menasehati mengenai kesabaran. Kemudian yang kedua, dari pernyataan Allah Ta'ala bahwa sama saja bagi mereka apakah engkau peringatkan atau tidak engkau peringatkan, mereka tidak akan beriman, membawa pada kenyataan bahwa hidayah merupakan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba pilihannya. Dan kenyataan yang ketiga membawa kesadaran bahwa manusia diberikan anugerah untuk dapat memilih dan berusaha dari apa yang ia inginkan, ya, apa yang ia ingin lakukan dan ingin ia capai. Seperti dalam firman-Nya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Quran Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-12. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang teguh dalam keimanan dan senantiasa mempertingginya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.